Nah, setelah kita cek HEPA, maka di sini pastikan status HEPA filternya good ya, Bapak Ibu, dan kita bisa melakukan screening gitu. Namun kita tunggu sampai 100%. Baik, kita pastikan ini selesai. Oke, baru setelah selesai, maka di sini kita mulai bisa untuk mencoba menganalisa. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal mengklik analyze. Kita klik analyze. Jangan lupa untuk memilih folder penyimpanan. Oke. Nah, maka kita pastikan di sini kita pilih folder penyimpanannya. Namun Bapak Ibu, untuk menggunakan mesin Genos ini saya sarankan taruh di dokumen. Nah, dilihat mesin Genos 2. Oke. Nah, maka jika misalkan Bapak Ibu ingin membuat folder baru sesuai dengan nama unitnya ataupun nama kantornya, silakan buat new folder. Nah, ini saya sudah buatkan folder tes, saya coba untuk tes. Nah, setelah itu baru select folder, kita pilih foldernya. Nah, dan di sini akan muncul seperti tabel box ya. Nah, di sini kita masukkan ID. Nah, ID ini boleh untuk simple nomor urut boleh, ataupun nomor KTP boleh, atau NIP pegawai juga dibolehkan, apa saja. Jadi ini hanya untuk membedakan saja. Misalkan saya masukkan kode 001. Nah, misalkan namanya A, jenis kelamin pria, umurnya misalkan 25. Nah, setelah itu kita klik run. Nah, namun sebelum kita klik run, kita pastikan kantong nafasnya itu sudah dipasang ke dalam HEPA filter. Seperti ini ya, sudah dicolokkan. Oke, saya akan coba pasang. Ketika kantong nafas sudah ditiup, nah teman-teman atau Bapak Ibu di sini tinggal mencolokkan ke dalam ini. Nah, pastikan dicoloknya itu sampai masuk ya. Nah, sudah. Ketika sudah, sebelum kita klik run, kita harus membuka ini kuncinya dulu ya, kunci kantong nafasnya, supaya udara yang di dalam kantong ini bisa masuk ke dalam HEPA filter, maka akan melalui saluran selang bening ini dan akan dideteksi oleh mesin Genos. Namun Bapak Ibu jangan khawatir apabila misalkan nih hasilnya itu positif, maka nanti udara buangannya bagaimana? Apakah akan menjadi virus? Itu tidak, karena semua itu sudah disaring atau sudah diserap, dalam artian sudah terfilter oleh HEPA filter ini. Jadi aman ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita coba kita buka dulu kuncinya. Nah, oke. Setelah dibuka kuncinya, maka kita klik run di sini ya. Kita klik run. Di sini akan terlihat grafik untuk proses screening atau proses pembacaan dari unsur-unsur bau nafas yang ada. Nah, maka di sini kantung nafas sudah mulai tersedot udaranya, sudah mulai kempis. Nah, baik, kita tunggu. Kita harus memastikan scanning itu selesai sampai 100% untuk terbaca hasilnya. Baik. Nah, maka di sini ada hasilnya adalah negatif. Nah, baik, abaikan untuk perhitungan yang 0,5 tersebut, karena itu mungkin merupakan sebuah
nilai grafik dari itu sendiri. Nah, baik, setelah itu maka ini prediksinya negatif. Nah, kita tunggu, ini adalah proses flashing. Jadi proses flashing itu adalah proses penetralan dari mungkin pembacaan mesin Genos itu sendiri. Nah, setelah sudah, maka kita cabut. Jangan lupa udaranya kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, untuk hasil yang negatif tidak apa-apa langsung dibuang seperti ini. Namun ketika hasil dari screeningnya positif, maka udaranya itu jangan dibuang sembarangan. Nah, udara itu harus dicelupkan, ujung-ujung dari tutup ini harus dicelupkan ke dalam cairan disinfektan. Jadi biar udaranya itu terhembus di dalam cairan disinfektan. Jadi gelembung-gelembung itu akan dinetralisir oleh disinfektan, sehingga apabila hasilnya positif, apabila hasil dari screeningnya positif, maka virus-virusnya bisa langsung dinetralkan. Nah, setelah itu bisa dibuang dan kalau memungkinkan harus dirobek ininya, ataupun kita bisa gunting ya. Gunanya seperti apa? Supaya tidak disalahgunakan, supaya tidak digunakan untuk alat apapun ya, kayak gitu. Nah, kita buang sampah ke dalam jenis sampah medis. Nah, setelah selesai, maka di sini ada klik print. Nah, ketika diklik print, kita simpen, kita lihat di dokumen, kita buka foldernya, kita lihat tes. Nah, maka kita save, kita save namanya siapa tadi, misalkan 001, nomor urut 001. Maka kita save. Oke. Maka secara otomatis langsung terprint ke dalam ke mesin printer yang sudah dikoneksikan. Maka silakan Bapak Ibu untuk mengkoneksikan mesin printer jika ingin tahu hasilnya. Baik, setelah itu kita ingin menganalyze, kita menguji, mengscreening kembali. Sama langkahnya, kita klik analyze. Maka kita tadi sudah mengklik foldernya di mana. Kalaupun misalkan ingin merubah folder lagi, misalkan nih kita baru terima unit, nah kita tinggal browser aja. Maka kita klik dokumen. Nah, kita klik dokumen, lalu kita klik mesin Genos 2. Kemudian kita buat new folder supaya nanti foldernya itu bisa tersimpan secara khusus gitu, sesuai dengan kantor masing-masing atau unit masing-masing. Nah, jika sudah baru select folder gitu, pilih folder. Baik, sama langkahnya kita ngisi ID dulu, lalu nama, jenis kelamin pria wanita, nah terus apakah bergejala atau tidak, seperti itu. Lalu umurnya berapa. Nah, setelah itu kita run gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita bisa mengecek HEPA ini 2. Andai kata misalkan HEPA-nya itu sudah mendekati ke 95 ke atas, 96, 97 dan seterusnya sampai dengan 100, maka HEPA filter ini harus diganti. Cara menggantinya, kita harus melepaskan dulu, lalu kita pasang dengan yang baru. Nah, setelah kita pasang dengan yang baru, maka kita ke menu nih, ke menu tools. Nah, setelah ke menu tools, maka kita clean HEPA. Seperti itu. Maka setelah clean HEPA, maka di sini akan kembali terrestart menjadi 0. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, HEPA filter ini penting, jangan sampai melebihi 100. Kalau bila perlu 95 itu sudah harus diganti gitu. Nah, setelah selesai pengecekan dan lain-lain, maka jangan lupa untuk mendiskonekkan sebelum mematikan alat. Nah, kita diskonekkan terlebih dahulu. Nah, setelah alat disconnect, nah maka kita close, baru kita matikan mesin Genosnya. Jadi kurang lebih seperti itu.